البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن Utsaimin rahimahullah fi talkhis ahkamil udhiyah al-faslur rabi' fi ma tujzi'u anhul udhiyah. Pasal yang keempat, fiman, yaitu tentang orang yang sah darinya ibadah kurban. Tujzi'ul udhiyatul wahidatu minal ghanami anir rajuli wa ahli baitih. Sah penyembelihan korban satu ekor dari kambing untuk seorang lelaki dengan keluarganya, wa man sya'a minal muslimin, dan orang-orang yang dia kehendaki dari kalangan kaum muslimin, yaitu diilhakkan. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawad wa yanzuru fi sawad. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta didatangkan seekor kambing kibas yang tanduknya sempurna, semuanya hitam, yaitu apa? Kakinya hitam, kaki depan, kaki belakang, kakinya hitam, perutnya hitam, dan matanya juga hitam. Ini sempurna, cantik. Fa'utiya bihi liyudahhiya bih. Lalu didatangkanlah kambing itu kepada Nabi SAW untuk beliau berkorban dengan itu. Faqala laha ya Aisyah halumil mudiyah. Lalu Nabi bersabda, wahai Aisyah, bawa kemari pisau. Mudiyah ini sikin, datangkan kepada saya pisau. Sikin, pisau dikatakan sikin karena apa? Yusakinul hayah, menenangkan kehidupan, yaitu apa? Jadi mati. Pisau dikatakan mudiyah li'annaha taqta'u muddatal hayah, madal hayah, memutuskan waktu kehidupan. Jadi ini ada sebabnya pisau dikatakan sikin atau pisau dikatakan mudiyah. Tayyib. Fafa'alat, lalu Aisyah pun mendatangkan pisau itu. Summa akhadhaha wa akhadhal kabsh. Lalu Nabi SAW mengambil pisau tadi dan mengambil kambing kibas itu juga. Fa'adja'ah, lalu Nabi membaringkan kambing tadi. Summa dzabahah, akhadha yasta'idu li dzabhih. Lalu beliau menyembelihnya, maksudnya adalah mulai bersiap-siap menyembelih. Summa qala, lalu mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Rasulullah punya, boleh jadi apa? Sampai 9 istri di masa itu. Tayyib. Jadi ini boleh, tidak harus yaitu apa? Satu suami, satu istri dan anak-anaknya. Boleh apa? Satu suami dengan 4 istri dan seluruh anak-anaknya dan seterusnya. Seterusnya yaitu apa? Wa min ali Muhammad dan wa min ummati Muhammad, dan juga atas nama umat Muhammad. Di sini Nabi melakukan ilhaq. Seluruh umat Muhammad pernah dihukumi menyembelih juga dengan penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula apa? Orang yang di bawah pengasuhan kita, masih satu rumah dengan kita, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yahya hafizahullah. Tayyib. Berarti apa? Ayah dan ibu boleh masuk ke situ kalau memang satu rumah. Kalaupun tidak satu rumah, diniatkan atas nama ayah dan ibu saya juga ya Allah. Tayyib. Summa dhaha bih, lalu Nabi berkorban dengan itu. Rawahu Muslim. Wa ma bainal qausaini tafsirun wa laisa min aslil hadis. Yang diantara dua tanda kurung itu tafsir, bukan dari asal hadis, yaitu tambahan dari Syekh Utsaimin. Wa an Abi Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bi kabshain. Dari Abu Rafi' maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyembelih berupa 2 ekor kambing kibas. Ahaduhuma anhu wa an alih, yang satu atas nama beliau dan keluarganya, wal akhar an ummatihi jami'an, yang satunya lagi atas nama umat beliau semuanya. Ini terserah, boleh begini, boleh begitu. Allah Maha menerima amal soleh. Rawahu Ahmad. Wa an Abi Ayyub bin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana rajulu
fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitih. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang menyembelih seekor kambing atas nama dirinya sendiri dan keluarganya. Fayakuluna wa yutaimun. Mereka makan dan memberikan makan pada orang lain, yaitu boleh seperti ini, tak masalah. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa shahahah. Fa idza dhahar rajulu bil wahidati minal ghanam, maka apabila seseorang itu menyembelih satu ekor kambing, ad-dha'an awil ma'iz, kambing kibas ataupun kambing kacang, anhu wa an ahli baitihi ajza, atas nama dirinya dan keluarganya, ini sah. An kulli man nawah min ahli baitih, sah untuk setiap orang yang dia niatkan dari keluarganya. Min hayyin wa mayyit, yang mati, yang hidup dan yang mati. Fa illam yanwi syai'a, kalau dia tidak meniatkan sesuatu, ya ummu au ya khus, tidak membuat secara umum atau meniatkan secara khusus, dakhala fi ahli baitihi kullu man yashmaluhu hadzal lafaz, maka masuk ke dalam kategori keluarganya setiap orang yang memang dicakupi oleh lafaz ini yang dikatakan keluarga, urfan au lughatan, secara tradisional, secara kebiasaan manusia dan secara bahasa. Wa huwa fil urf liman ya'uluhum, secara tradisional yang namanya keluarga ahli bait yang tinggal di rumah itu, yaitu orang yang memang di bawah tanggung jawab dia nafkahnya itu. Min zaujatin wa auladin wa aqarib, berupa yaitu para istri, para anak dan sanak kerabat yang memang dia tanggung. Adapun kalau sudah tidak ditanggung, masing-masing mampu berdiri sendiri, maka ini tidak masuk dalam istilah ahli baitih untuk masalah penyembelihan ini. Baik. Wa fil lughah likulli qaribin lahu, dan ahli bait secara bahasa adalah yaitu setiap kerabat orang itu min dzurriyyatihi wa dzurriyyati abih, dari keturunan dia, keturunan ayah dia, wa dzurriyyati jaddih, keturunan kakek dia, wa dzurriyyati jaddi abih, keturunan dari moyang dia. Nah, ini secara bahasa itu semua adalah ahlul bait, keluarga dari orang itu. Wa yujzi'u sub'ul ba'ir au sub'ul baqar amma tujzi'u anhul wahidah minal ghanam. Baik, 1/7 ekor unta atau 1/7 ekor kambing ini sah untuk orang-orang yang mana 1 ekor kambing sah untuk mereka. Falau dhahar rajulu fi sub'i ba'ir, maka apabila seseorang itu menyembelih korban tapi niatnya hanya 1/7 ekor unta saja. Jelas apa yang disembelih ya? 1 ekor unta, tapi niatnya korban itu 1/7-nya. Au baqarah, demikian pula lembu. Anhu wa an ahli baitih, atas nama dia dan keluarganya, ajza'ahu dzalik, ini sah, tak masalah. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala sub'ul budnah wal baqarah qa'iman maqamas syah, karena Nabi SAW menjadikan 1/7 ekor unta atau 1/7 ekor lembu, milih ini atau ini, bukan digabung tentunya, dia menduduki posisi 1 ekor kambing fil hadi, dalam hadiyu. Sementara hadiyu ini juga amalan yang ma'ruf, yaitu dilakukan tanggal 10 atau yang setelahnya. Hadiyu dengan korban ini banyak kesamaan. Cuma kalau hadiyu ini untuk orang yang manasik haji atau umrah. Kalau korban ini umum, yang ikut manasik ataupun yang tidak. Fakadzalika yakunu fil udhiyah, maka demikian pula hukumnya dalam penyembelihan korban, li'adamil farqi bainaha wa bainal hadyi fi hadha, karena tidak ada perbedaan antara penyembelihan korban dan penyembelihan hadiyu dalam masalah ini. Wala tujzi'ul wahidatu minal ghanam an syakhsaini fa aksar. Baik, 1 ekor kambing tidak sah untuk atas nama 2 orang yastariyaniha, sama-sama membeli, yaitu 2 orang membeli 1 ekor kambing, fayudhahiyani biha, lalu dua-duanya menyembelih, ya ini tidak sah. Karena yang betul adalah 1 orang lelaki dengan keluarganya, bukan seakan-akan ini 2 orang lelaki yang berdiri sendiri-sendiri, masing-masing membawa keluarga misalkan.
Jelas itu tidak sah. Kecuali kalau ayah dan anak. Ayah atas nama dirinya dan keluarga, sementara anak dia termasuk dari keluarga dia. Ini boleh. Intinya adalah ini satu orang, kemudian yang lain itu ilhaq. Jadi bukan dua orang yang sama-sama setara istilahnya. Li adami wurudi dzalika fil kitabi was sunnah. Karena yang seperti itu tidak datang dalam Al-Quran was sunnah. Dua orang yang sama-sama setara menyembelih hanya satu ekor kambing untuk diperserikatkan mereka berdua. Yang betul macam tadi, yang satu adalah kepala keluarga, yang lain sekedar mengikuti dia. Jadi tidak ada kesetaraan, tetap atas nama satu orang di sini. Intinya, kama la tujzi'u an yastarika samaniyatun fa aksar fi ba'irin aw baqarah. Sebagaimana tidak sah persekutuan 8 orang atau lebih untuk satu ekor unta atau lembu. Karena apa? Harusnya yang wajib yang boleh adalah 7 bukan 8. Makanya maksimalnya hanyalah 7 untuk lembu atau unta. Walaupun ini alal khilaf, untuk lembu jelas, tapi untuk yang unta ini khilaf. Karena untuk hadis Ibni Abbas kalau tak salah, itu Rasulullah membolehkan unta itu atas nama 10 orang. 10 orang yang setara. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan boleh jadi itu di masa kesulitan. Masa-masa yang mungkin harganya sangat tinggi, sementara orang-orang tak mampu membeli seperti itu, maka 10 orang boleh berserikat, berkongsi untuk satu ekor unta. Jadi sepersepuluh, masing-masing kepala keluarga mengatasnamakan penyembelihan tadi untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tapi ini alal khilaf. Tapi secara umum kalau tidak ada keadaan yang aneh-aneh sama sekali, maka yang betul hanyalah 7 orang untuk satu lembu atau satu onta. Maka kalau 8 berarti ini tidak sah. Li'annal ibadah tauqifiyah, karena ibadah itu harus ikut dalil. La yajuzu fiha ta'addil mahdud. Tidak boleh dalam peribadatan itu sikap melampaui batasan, melampaui apa yang telah ditentukan ukurannya, kamiyatan wa kaifiyah, dari sisi bilangan dan dari sisi tata caranya. Wa hadza fi ghairil ishtirak fi shawab. Ini lain dengan case masalah perserikatan dalam pahala. Kalau dalam pahala mungkin banyak orang boleh berkongsi dalam masalah pahala. Seperti apa? Seperti ada orang kaya, dia menyembelih untuk dirinya dan keluarganya, dan dia tahu ada orang fakir ingin ibadah kurban tapi tak punya duit. Lalu orang kaya ini mengatakan, sudah, saya serahkan duit 1000 ini kepada Anda. Anda beli kambing, sila Anda menyembelih kurban atas nama diri Anda sendiri dan keluarga. Maka ini adalah kurbannya mereka, yaitu laki-laki yang miskin dan keluarganya. Tapi orang kayanya ini dapat pahala. Berserikat dalam pahala. Adapun dalam masalah hukum fikih sehari-hari itu tadi adalah Adalah ibadah kurban dia, ibadah kurban orang fakirnya itu. Adapun masalah pahala, Allah Ta'ala memberikan pahala tak calang-calang. Boleh jadi ada 1000 orang dapat. Dengan Dengan sebab saling membantu dan sebagainya. Tapi penyembelihannya ini hanya atas nama satu orang kepala keluarga dengan keluarga. Itulah pembahasannya. Faqad warada tasyriku fihi duna hasrin kama sabaq. Telah datang dalil yang menunjukkan adanya perserikatan pahala tanpa pembatasan. Iya, boleh jadi banyak orang dapat pahala untuk satu amalan. Walaupun hukum amalan itu prakteknya adalah atas nama satu orang. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.